Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian saksi, serta dokumen yang disampaikan selama proses persidangan, pengadilan menyatakan terdakwa Dimitri Aidan Wijaya bersalah. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada terdakwa. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Pak, sebentar, Pak. Saya mohon sebentar. Dim. Dim, aku mohon, aku gak punya pilihan. Aku benar-benar gak punya pilihan. Dim, aku minta maaf. Aku minta maaf. Maafin aku. Maaf. Kamu perempuan yang aku cintai sepenuh hati. Lalu memasukkan aku ke penjara, Diandra. Dim. Aku bisa jelasin ke kamu. Aku bisa jelasin. Aku punya alasannya. Mulai detik ini, kamu adalah perempuan yang paling aku benci. Dan aku bisa pastikan aku akan ngebales semua yang udah kamu lakuin ke aku hari ini. Tunggu, bentar. Sebentar. Ini barang penting buat kamu. Dan mutiara ini Dim. Dimitri.
Setidaknya bilang bisa ya. Cappuccino 1, hot, no sugar, mirror. Yes, boleh belum di bawah. Selamat siang Kak, untuk berapa orang? Satu orang. Duduknya mau di area sebelah sini atau di sebelah sana? Di sana aja boleh. Oh iya, baik. Mari. Ini menunya ya Kak. Mau langsung pesan atau lihat-lihat dulu? Langsung pesan aja. Satu hot brown, satu hot latte with brown sugar, tapi gulanya sedikit aja ya, Diandra. Kita saling kenal ya? Pernah ketemu di mana ya? Maaf Kak, jadi pesanannya itu aja ya? Satu latte panas, pakai brown sugarnya sedikit. Kalau gitu saya langsung proses. Pesanannya atas nama siapa Kak? Dimitri. Dimitri. Berarti kita udah saling kenal dong? Ditunggu ya Kak. Adi, pesanannya biar aku aja yang buatin. Kak, mohon ditunggu ya. Nanti biar saya yang anterin. Saya Yunita. Dihandle sama dia ya Kak? Ditunggu, Kak. Silakan Kak, ini minumannya ya. Makasih. Sama-sama. Diandra, makasih ya. Oh, iya Kak. Makasih. Iya Pak. Woi, apa-apaan nih? Hah? Masuk lu sekarang! Masuk! Masuk! Jangan ada yang bergerak! Ini beneran, kita dirampok kok. Itu pasti beneran. Tabung sana! Jangan ada yang bergerak! Berdiri semua! Berdiri! Diam! Serang kalian! Gue minta lo semua keluarin HP. Cepetan. Cepat! Keluarin HP lo. Sini. Lo juga. Cepetan. Lama banget. Buka laci! Ikut! Tadi aku harus kabur. Tadi aku nggak mau mati di sini. Nggak mau. Jangan, nggak. Aku harus kabur.
Hei, mau coba kabur gue? Enggak. Gak usah jadi gara-gara. Ampun. Kadi tolong, Kadi. Jangan. Mas, jangan lepas dari saya. Sekarang ikut gua. Jangan. Kadi. Ayo ikut. Diam. Kadi, lepas. Diam. Ayo cepetan. Lu. Iya lu. Lu kesini. Ambil. Lama, ikut. Iya. Sana. Kalau gue lihat dari muka sama baju lu, kayaknya lu orang kaya. Sekarang transferin kita uang 100 juta. Cepetan! Tenang dulu bang, tenang. Saya pasti akan transfer, tapi tolong jangan sakitin orang yang ada di sini. Oke? Saya hanya butuh HP saya aja. Lu mau macem-macem, ha? Enggak, saya nggak akan macam-macam. Saya hanya mau mastiin kalau semuanya yang ada di sini selamat. Handphone lu yang mana? Yang itu, yang paling ujung. Tapi ingat, jangan sampai lu macem-macem. Dengar lu. Cepat telepon polisi, Mas. Iya, ini aku lagi usahain. Ah, ini diangkat. Halo? Ya, kantor polisi. Pak polisi, saya mau melaporkan ada terjadi perampokan, Pak, di Cafe Syafori. Ini semua gara-gara lu. Tembak lu. Taruh handphonenya. Diandra! Jangan bergerak, tempat ini sudah kami kepung. Jangan beres. Kalian sudah kami kepung. Letakkan senjata kalian. Jatuhkan pistolnya. Jatuhkan pistolnya. Mas. Masuk. Dia emang beda. Selesai juga kerjaan hari ini. Kalau lagi hektik gini rasanya kangen banget diving gue. Oh my god, Dimitri akhirnya datang. Ayah, ibu, Dimitri datang. Hai Dimitri, selamat datang. Selamat pagi. Ayah, kenalin. Itu ibuku, ini ayahku. Pagi Om, Tante. Selamat pagi. Selamat datang ya Dimitri. Terima kasih. Oh ya, katanya kamu datang ke sini bawa hadiah buat aku ya. Mana? Oh iya, sebentar. Wow,
terima kasih. Tapi aku bawa ini bukan cuma buat Yunita aja, tapi untuk semuanya juga. Semuanya? Ya udah deh, terima kasih ya. Sama-sama. Kalau yang ini buat aku kan? Buat Diandra. Diandra? Dia di mana ya? Kalian saudaraan kan? Emang tidak salah, Dimitri. Diandra tinggal di sini. Nita adiknya. Sebentar, saya panggilkan Diandra ya. Diandra. Diandra. Iya ya. Sini, Nak. Heidi. Dimitri, Oh iya, aku bawa obat tradisional Cina untuk luka kamu. Katanya sih lukanya bisa cepat kering kalau pakai ini. Gimana luka kamu? Udah mendingan? udah kok, udah lumayan kering. Ini Kak, silakan. Terima kasih. Gak dibuka? Oh iya, buka ya. Bunga? Itu bonus. Boleh aku lihat lukanya? Sebentar. Oh. Wah, ini belum kering nih. Bahaya loh, bisa infeksi. Tapi udah nggak sakit sih. Udah biasa aja. Boleh aku pakai obat Cinanya nggak? Beneran ampuh banget loh. Bikin lukanya cepet kering. Sebentar. Sakit ya? Enggak, kok nggak sakit. Sedikit aja, sedikit. Dimitri, makasih banyak ya. Aku tuh senang banget hari ini. Pokoknya kita harus jalan-jalan lagi. Iya, aku sih siap kalau Diandra siap. Makasih ya. Sama-sama. Sampai ketemu secepatnya. Oke, siap. Diandra. Tunggu. Jadi minggu depan nanti akan ada nikahan sepupu aku. Dan aku rencananya pengen ngajak kamu ke sana untuk nemenin aku. Dan nanti akan ada papa mama aku di sana. Aku rencananya pengen ngenalin kamu ke mereka. Gimana? Aku bilang ibu sama Nita dulu ya. Aku tanya mereka.
boleh nggak kalau kita cuma berdua aja? Ya, dari kemarin kan kita selalu bertiga. Nggak, bukannya aku ngerasa keganggu setiap ada Yunita, tapi kayak yang aku sampaikan kamu di awal, kalau aku sebenarnya, kamu tahu kan waktu aku ngomong pertama kali sama kamu kalau aku pengen lebih kenal deket sama kamu, dan aku serius. Kak, aku rasa kakak harus tahu kalau Nita sebenarnya... Aku tuh suka sama kamu, Di. Dan semakin aku kenal deket sama kamu, dan semakin perasaan itu juga semakin besar. And I think I love you. Kak, apa ini nggak kecepatan ya, Kak? Kamu pernah gak sih ngerasa dalam hidup kayak kamu yakin banget sama sesuatu, dan ya itu yang aku lagi rasain sekarang. Dan semakin aku dekat sama kamu juga semakin perasaan itu ada. Dan hati aku juga gak bisa bohong. Dan kamu pasti sadar kan, selama kita pergi bertiga, tatapan aku selalu tertuju ke kamu. Dan begitu pun juga hati aku. Dan aku yakin hati aku gak akan pernah bohong. Diandra, apa aku gak berhak untuk dapat kesempatan pergi berdua sama kamu? Dan kalau aku boleh minta satu lagi, jangan panggil aku Kak. Dim. Diandra. Dim, tapi... Ibu! Aku harus ke dalam ya. Sorry ya, maaf banget. Diandra, aku belum selesai ngomongnya. Aku harus masuk sekarang, aku belum bisa kasih jawaban ke kamu, tapi aku janji. Aku pasti kabarin. Aku nggak bisa biarin Nita gitu aja. Dia adik aku gimana pun juga. Maaf ya, aku janji. Aku langsung kabarin kamu. Sampai ketemu. Diandra, kok kamu tega sih sama adik kamu? Kamu lihat sendiri, Diandra. Dia tuh nggak pernah sedih kayak gini, nggak pernah nangis kayak gini. Bu, Cukup ya! Cukup! Cukup! Yunita, kalian tidak boleh memaksa. Ya udah. Ya udah, ambil sana, ambil Dimitri, ambil buat kamu. Kamu nggak butuh laki-laki kayak dia, kamu nggak butuh. Lagian bisa-bisanya ya, ada wanita secantik ini malah milih kamu. Pasti matanya nggak beres, dia butuh spesialis mata. Udah, kamu masuk kamar, nak. Masuk kamar, ayo. Udah, kamu gak usah nangis. Mira! Ayah, udah ya. Ya udah, jangan dipanjang-panjangin lagi. Diandra, Dimitri itu laki-laki yang baik. Ayah bisa lihat dia mencintai kamu dengan sepenuh hati. Jadi menurut ayah ya udah, kamu sekarang jalanin aja. Ya, tapi ibu sama Nita gimana? Kamu sudah terlalu banyak mengalah terhadap adik kamu, nak. Takdir itu ada di tangan Allah. Jangan sampai karena kebaikan kamu jadi mengelak dari jodoh yang sudah disiapkan Allah buat kamu. Paham maksud ayah?
Acaranya megah banget. Aku penampilannya gimana menurut kamu? Polos banget nggak? Enggak, Diandra, kamu cantik banget pakai dress ini. Kamu lihat aja, tuh perempuan-perempuan di sini nggak ada yang secantik kamu. Kamu kelihatan sederhana, sopan, tapi tetap cantik tanpa harus bulu mata palsu 3 lapis sama lipstik yang warnanya kayak buah naga. Dik, itu papa mama aku. Kita kesana yuk. Yuk. Dimitri datang. Pa, kenalkan, ini Diandra. Wah, Dimitri mengenalkan teman perempuannya. Kamu pasti sangat istimewa. Saya Laras, mamanya Dimitri. Saya Diandra, Tante. Adam, Papa Dimitri. Salam kenal, Om. Pak Dimitri, weh, Gary, apa kabar? Baik, akhirnya kita ketemu juga. Kenalkan, ini Diandra. Oh iya, Gary, Diandra. teman-temannya. Halo, Dimitri. Dimitri. Gimana plan bisnis yang kita obrolin kemarin? Dim, aku ke situ kali ya ambil minum. Oke, aku di sini ya. Kamu ngobrol aja dulu. Ya. Mari semuanya. Silakan. Diandra. Ya ampun. Hey, Apa kabar? baik. Kamu apa kabar? Wow, you look. Wow. Wow. You know what? Aku berusaha ngontek kamu loh. Tapi kayaknya kamu ganti nomor ya, nggak ada balasan dari kamu soalnya. Ah iya. Soalnya waktu itu aku langsung jual handphonenya. Terus aku lupa ngambil SIM cardnya, otomatis harus ganti nomor kan. Makanya aku nggak bisa ngabarin. Aku kira tuh kamu emang nggak mau bales aku atau nggak. Enggak. Ya udahlah, lupain teman gue yang namanya Jupiter ini siapa gitu. Enggak. Pleh gitu kan. Kamu kok di apa sini? Oke. Masih kompak ya ternyata ya. Kamu duluan. Aku duluan yang jawab ya. Oke. Ini tuh nikahan sepupu aku. Makanya aku di sini. Loh, nikahan sepupu kamu? Iya, kamu? Ngapain Berarti kamu ada hubungannya sama... Loh. Udah saling kenal? Saling kenal. Harusnya gua yang nanya itu ke lu, Mas. Emang lu kenal Diandra? Kenal nggak ya? Diandra ini calon pacar gue, Pit. Diem, jangan ngaco deh. Peter ini, Jupiter adik aku. Kalian kakak adik? Ya ampun, dunia tuh kecil banget ya. Kamu sama Jupiter kenalnya di mana? Dia teman aku SMA. Kita tuh dulu sering main bareng, cuman memang lost contact pas aku lulus SMA. Ya aku juga nggak kabar-kabaran sih sama teman-teman yang lain, soalnya beres SMA aku langsung sibuk kerja, terus ngurusin ayah. Ayah didiagnosa gagal ginjal. Terus ayah kamu sekarang gimana keadaannya? Sekarang masih berobat jalan. Ayo kita ke depan. Enggak deh, nggak usah. Ngapain? Ayo, nanti kesian gak ada yang nangkep bunganya loh. Yuk.
Emang boleh kayak gini acara orang? Kok semuanya menjauh? Abisnya kamu kok nggak digituin nggak mau maju. Kamu ngerjain aku ya? Ih, kamu sengaja. Ih, Itu dibaca dong, dilihat bunganya terus dibaca. Dear Diandra, aku jatuh cinta sama kamu, dan itu gak perlu diragukan lagi. Dan aku berharap kamu tahu keseriusanku, karena bunga pernikahan ini adalah gambaran langkah yang ingin aku tempuh bersama kamu. Please be my girl. Jadi, aku diterima nggak? Dim. Aku boleh kasih jawabannya nanti nggak? Aku harus pikirin dulu. Iya, nggak apa-apa. Take your time, Di. Tapi yang harus kamu tahu, aku selalu ada di sini nungguin kamu, ya. Guys, tenang. Ini bukanlah sebuah kegagalan, tapi hanya keberhasilan yang tertunda. Sombong sekali perempuan itu. Memangnya dia pikir dia siapa? Dinyatakan cinta oleh laki-laki seperti Dimitri. Malah bergaya, mikir-mikir segala lagi. Mungkin memang dia tipe perempuan yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Itu sifat yang baik kok. Seseorang yang kelihatan baik belum tentu benar-benar baik, Ras. Hal itu yang aku alami dari kamu dulu. Terlihat sederhana, baik, ternyata mampu berbuat hal-hal yang di luar nalar. Sekarang ini kamu harus bisa menerima kenyataan kalau Dimitri cintanya sama dia.
Pasti Diandra butuh waktu untuk kasih jawaban. Karena dia mau minta izin sama mamanya dan Yunita. Tapi gimana ya kalau mereka ngelarang? Kenapa dihapus lagi sih, Di? Kamu mau ngomong apa? Yes! Iya, Papa baru mengeluhkan kamu yang selalu bertindak semau diri kamu sendiri. Tapi ada beberapa hal juga yang gak perlu diubah, cuma perlu dilewatin. Padahal lo yang bikin gue bisa tetap semangat menghadapi tantangan dan teguh buat meraih mimpi yang gue inginkan sebagai musisi. Andai lo tahu berapa banyak lagu yang gue tulis buat lo, Ndra. Sekian lama gue cari lo, tapi kenapa sekarang lo malah muncul di samping Dimitri, orang yang selalu bikin gue merasa jadi anak yang gagal dan gak dianggap. Jadi, apa kamu sudah punya tanggal pernikahannya? Pengennya sih secepatnya sih, Om. Tapi ya lihat ketersediaan dari gedungnya juga dan waktu dari Om dan Tante sekeluarga. Maka dari itu juga kalau dalam 2 hari ini Om dan Tante nggak sibuk, aku pengen ajak meeting dengan wedding organizer-nya. Dan ajak dinner keluarga juga sama keluarga aku untuk perkenalan gitu, Om. Kami sama sekali nggak sibuk. Kasih tahu aja kapan waktunya. Ya, asalkan tema pestanya juga jangan warna orange ya. Nggak cocok di muka aku. Sorry, sebentar. Mama aku nelfon sebentar ya, Om, Tante. Halo? Iya, Ma? Nanti malam acara pesta ulang tahunnya Papa yang ke-50 loh. Jangan sampai kamu nggak datang. Astaga, malam ini ya, Ma? Aku lupa lagi. Ajak Diandra juga, ya? Iya pasti, Ma. Sekalian ada berita besar yang aku pengen sampaikan ke Mama soal rencana
aku sama Diandra nantinya. Mama udah bisa nebak sih kira-kira soal apa. Tapi ya udah biar nanti malam aja kita obrolin ya. Oke, Mam. Titip salam ya buat Diandra sama keluarganya. Oh iya, sama bilangin selamat dari Mama. Iya, pasti. Nanti disampaikan. See you, Mam. Bye. Oh iya, Om, Tante, barusan Mama titip salam untuk kalian sekeluarga. Dan kasih selamat untuk kita. Papa ulang tahun. Kamu bisa nemenin aku kan, Di? Sekalian aku pengen nyampein ke Papa rencana pernikahan kita. Diandra, tolong! Ayah, bangun, ayah! Ayah bangun dong, ayah! Ayah kenapa? Nggak tahu. Ayah, ya, ayah, ayah, Ayah bangun, ayah. ya, ayah kenapa? Ayah, Ya? ayah, Bu, ayah kenapa? Tuh, ya pingsan gitu. Ya ampun. Ya udah mendingan sekarang kamu bawa ayah ke rumah sakit. Bu, tapi Udah deh, mendingan nyawa ayah kamu. iya, aku pasti antar ayah. Oh, iya Kak. Biar aku yang gantiin ke acara Dimitri ya. Enggak usah. Biar nanti aku hubungin Dimitri aja. Emang kenapa? Cuman semalam aja kok gantiinnya. Ibu tahu, kamu pasti khawatir kan kalau keluarganya Dimitri nanyain tentang pernikahan kalian kan? Kan ada Yunita, perwakilan resmi dari keluarga. Kenapa harus dikhawatirkan? Dim, Malam, Tante. malam. Malam ini Yunita yang akan nemenin kamu ke pesta. Diandra pasti belum ngasih tahu kan? Tante yakin Diandra pasti lagi panik. Soalnya tadi siang Om Umar itu pingsan. Diandra yang bawa Om Umar ke rumah sakit. Dan Diandra sendiri yang minta Yunita untuk gantiin dia. Mohon maaf Mbak, sampai sini aja. Sebaiknya Mbak langsung ke bagian administrasi biar pasien kami tangani segera. Makasih, Sus. Terus Om Umar gimana keadaannya? Tante juga belum tahu sih keadaannya. Soalnya kan belum dikasih tahu, belum dapat kabar. Tapi kan nggak apa-apa dong kamu pergi ke pesta sama Yunita malam ini. Lagian sebentar lagi kalian itu akan jadi keluarga, biar bisa lebih akrab. Atau sebaiknya aku nyusul Diandra ke rumah sakit aja ya, Tante, sekarang? Nggak usah. Nanti kalau kamu nyusul, terus kamu nggak jadi datang ke pesta, aduh kasihan Diandra. Pasti Diandra merasa lebih bersalah, nggak enak sama keluarga kamu. Iya, tapi... Sebentar. Halo? Dim, kamu udah jalan ke sini kan? Acara tiup lilinnya bentar lagi mau dimulai loh. Pokoknya Papa udah wanti-wanti kamu kan, saat tiup lilin, kamu harus ada di samping dia. Iya, ini aku udah mau jalan ke sana sekarang kok. Ya. Ya, cepet ya. Oke, Ma. Tuh kan, jadi tante nguping deh, maaf ya. Kamu pasti udah ditungguin. Nggak enak kalau kamu terlambat. Udah berangkat aja sekarang.
Kayaknya aku nggak mungkin susul Diandra dulu. Jadi mending aku pesta papa bentar baru ke rumah sakit. Hai, Pa, Ma. Kenalkan, ini Yunita, adiknya Diandra. Oh, halo Tante. Halo. Yunita. Om. Yunita. Selamat ulang tahun ya, Om. Terima kasih. Diandranya berhalangan hadir, makanya aku ajak Yunita untuk datang ke sini. Pantas wajahnya beda ya, makanya tadi Papa heran. Kirain ini pacar baru kamu, Dim. Mas. Ya, Papa ini suka ngaco deh. Tapi kalau Papa lihat ya, dia terlihat lebih cantik loh. Kamu yakin nggak salah pilih? Ya, dua-duanya sama-sama cantik sih, Pak. Dan enggak, aku yakin aku nggak salah pilih kok. Udah nggak usah dimasukin hati. Biasa. Papanya Dimitri tuh emang suka bercanda. Nggak apa-apa, Tante. Oh iya, Jupiter, udah saling kenal belum? Ini adiknya Diandra. Oh, belum. Hai. Jupiter. Yunita. Adik aku. Wow. Mas Dimi. Tapi kalau gue jadi lo ya, gue bakal consider omongannya papa sih. Karena ya, menurut gue yang ini lebih cantik. Apa sih? Ya bener, Mam. Iya, tapi enggak lah. Gue yakin gue nggak salah memilih kok. Gue udah yakin banget. Siapa tahu lo berubah pikiran kan. Gak ada yang tahu lo, Mam. Aduh! Mas, kalau jalan hati-hati dong. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kita kesana. Tapi bohong. Maksudnya? Dim, aku capek pura-pura. Sampai detik ini aku masih berdebar-debar tiap deket kamu. Lihat, aku itu sama Diandra udah mau nikah. Iya, tapi belum kan, Dim? Siapa tahu omongan keluarga kamu itu bener, jangan-jangan kamu salah pilih. Jun, aku kira selama ini udah sangat jelas. Terutama semenjak aku sama Diandra resmi pacaran. Dim, coba kamu pikir lagi. Papa kamu bilang aja aku tuh jauh lebih cantik dari Diandra. Aku tuh lebih cocok untuk kamu. Ya itu kan papa aku, itu bukan aku. Dim, aku tuh jauh lebih baik dari Diandra. Lagian kenapa sih kamu gak kasih kesempatan buat aku? Aku udah punya pilihan aku sendiri. Dan itu nggak bisa ada yang rubah. Iya, tapi Dim... Cukup ya, Nit. Yang ada kamu cuma bikin aku kesel doang. Ayah. Kamu jangan minum lah, ngapain sih, Nit? Ya terserah aku dong, Dim. Halo, Di? Halo, Dim. Gimana keadaannya ayah kamu? Dimitri udah nyakitin hati aku. Terus sekarang malah teleponan sama Kak Diandra. Dia ini punya hati gak sih? Alhamdulillah, Dim. Ayah sekarang keadaannya udah baik-baik aja. Udah stabil, tapi memang sampai sekarang belum sadar. Dim, aku minta maaf banget ya sama kamu. Tadi aku pergi gitu aja, aku nggak bilang-bilang dulu sama kamu. Aku panik banget. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Tenang aja. Don't worry. Terus, kamu gimana? Pestanya, semuanya aman?
Terus Yunita jadi ikut kamu? Baik, pestanya aman dan Yunita... Ya, you know lah, Yunita kayak biasanya. Dia ngapain, Dim? Gimana ngejelasinnya? Aduh, Dim, aku minta maaf ya kalau seandainya Yunita ada bikin kamu bete atau dia ngelakuin kesalahan. Anaknya sebenarnya baik, tapi memang dari kecil itu selalu dimanjain, makanya gitu. Dim, tolong banget kamu liatin dia ya. Soalnya kalau anaknya bete, kadang tuh suka nekat. Iya, gak apa-apa, aku ngerti kok. Nanti aku ceritain ya. Diandra, kayaknya sekarang aku harus nyamperin Yunita dulu deh, ya? Iya. Dim, tolong banget jagain Nita ya, Dim. Iya, oke. Yun, udah cukup. Kamu tuh udah terlalu banyak minum. Dim, kamu tuh nggak peduli sama aku. Jadi kamu nggak usah ngurusin aku, yang kamu pedulin itu cuma Kak Diandra. Aku peduli sama kamu karena kamu adiknya Diandra. Dim, aku nggak mau kamu peduliin aku cuma sebatas adiknya Diandra. Jadi kamu nggak usah ngurusin aku. Lagian kenapa sih kamu nggak bisa lihat lebihnya aku? Udah deh, kamu jangan ngelantur. Kita pulang aja yuk. Enggak. Jangan yuk. Dim, kalau kamu nggak bisa peduliin aku lebih dari Kak Diandra, lebih baik kamu nggak usah peduliin aku sama sekali. Jadi kamu nggak usah ngatur-ngatur aku. Jangan ikut campur. Kamu tuh bukan pacar aku, bukan calon suami aku, jadi nggak usah ngatur-ngatur aku. Aku itu calon kakak ipar kamu. Dan sebentar lagi aku nikah sama Diandra. Besok juga kita akan meeting sama wedding organizer untuk ngurusin acara pernikahannya. Jadi nggak ada lagi yang bisa kamu rubah. Ya udah, kalau gitu kamu pergi, aku mau minum kayak aku mau ngapain kayak terserah aku, dan kamu jangan ngatur-ngatur aku, pergi. Oke, terserah. Minum aja sepuasnya. Kalau udah selesai aku tunggu kamu di mobil, ya. Lagian kenapa sih dia nggak mau berpaling ke aku? Apa kurangnya aku coba? Tapi Diandra minta aku jagain Yunita. Gimana pun juga dia adiknya Diandra. Ya mungkin sebaiknya aku lebih sabar dan coba ajak dia pulang baik-baik. Dim, aku ketemu sama teman lamaku dan dia mau anterin aku pulang. Aku jalan sama dia aja, nggak usah tungguin lagi. Ya udahlah. Ya, Bu. Halo, Diandra. Kamu tahu nggak adik kamu di mana? Soalnya Yuni tuh nggak pulang semalam. Ibu nggak bisa hubungin teleponnya mati. Hah? Enggak ada.
dia nggak ada hubungin aku, Bu. Ibu juga berusaha untuk hubungin Dimitri tapi nggak bisa juga dihubungi. Terus ibu harus gimana dong? Kalau gitu aku hubungin Dimitri ya, Bu. Ya. Tiduran di sini lagi. Aduh. Lupa ngecharge HP lagi semalam. Waduh, kok banyak banget ya. Ya halo, Dim. Halo, Di. Maaf, aku lupa ngecharge semalam. Jadi, Yunita nggak pulang? Iya, kamu nggak anterin dia ya semalam? Nggak, aku udah paksa dia untuk pulang, tapi terus dia bilang dia mau pulang sendiri. Ya ampun, terus? Kamu di mana sekarang? Di rumah sakit? Aku lagi di rumah sakit jagain ayah. Ya udah gini aja, aku jemput kamu. Terus kita ketemu sama mama, kita rundingin gimana caranya kita nyari Yunita, ya? Enggak usah, Dim. Gini aja, gimana kalau kamu langsung ke rumahku aja, nanti kita ketemu di sana. Aku berangkat sendiri, biar lebih cepet, Dim. Oke, Di. Ya. Bu, udah ketemu Yunita? Hah? Aduh, di mana ya? Kamu kok masih pakai baju kayak gini? Udah ganti baju sana. Bentar ya, Bu. Aku ganti baju dulu. Aduh, mana sih Yunita? Kok nggak pulang-pulang?
Mobil siapa itu? Kok masuk ke sini? Dimitri, ini mobil baru kamu? Iya tante, aku minta maaf semalam HP-nya lowbat jadi aku lupa ngecharge semalam. Yunita mana? Yunita, kan harusnya pulang sama kamu kan? Dim? Yunita mana? Iya tante, aku minta maaf soal itu. Hit, baby Yunita. Baby. Nah, kenapa kamu? Kok kamu nangis? Kenapa? Hit? Hit? Kamu kenapa? Nit, apa-apaan sih kamu, Nit? Tega kamu lakuin ini sama aku, Kak? Hit, ada apa sih? Jelasin dulu. Yunita. Lepas, Kak. Kak, kamu bisa jelasin baik-baik gak? Pelan-pelan, kamu jelasinnya. Semalam aku dilecehkan dan pelakunya itu kan Dimitri. Baby Yunita sayang. Kamu harus jujur. Kamu jangan sampai salah nuduh. Kamu yakin? Hit, apa kamu punya bukti? Ini, Kak. Ini. Aku temuin ini di kamar hotel. Ini punya kamu kan, Kak? Gimana bisa ini ada di kamar hotel tempat aku dilecehkan?
Kamu harus ngalamin ini semua. Yunita, sumpah, aku benar-benar prihatin dengan apa yang kamu alamin. Tapi aku sama sekali nggak tahu menahu soal kejadian itu. Kamu jangan sembarangan ngomong, Kak. Aku nggak pernah nolak untuk kamu antar pulang. Jadi kamu jangan bohong. Aku nggak bohong, aku punya buktinya. Aku ada bukti chatnya kalau bilang kamu mau pulang sama teman kamu. Ini dia. Kenapa chatnya jadi nggak ada? Kamu tarik lagi pesannya? Aku nggak pernah tarik pesan apapun. Aku juga nggak ngerasa. Kamu bisa aja ngelak. Kamu mau ngelak apa lagi? Bilang sama ibu, kamu mau ngelak apa lagi? Semua bukti itu udah mengarah sama kamu. Jam tangan kamu bukan, jam tangan itu kenapa ada sama anak saya? Terus kenapa anak saya itu nggak pulang? Sedangkan anak saya itu perginya sama kamu. Jago jawab, kamu mana? Kamu apain anak saya? Kamu apain anak saya? Udah apain anak saya? Jadi kamu pulang sekarang. Kamu pergi sekarang. Aku harus ngobrol sama keluarga aku. Nggak, ditunggu, dengerin aku dulu. Aku nggak mau semuanya teriak-teriakan kayak gini. Ini nggak akan ada selesainya. Dim, kamu pulang sekarang, aku mohon. Oke, aku pulang. Kenapa? Kamu masih nggak percaya kalau pelakunya itu Dimitri? Bukan yang gitu, Bu. Tapi aku tahu karakternya Dimitri. Dia nggak mungkin ngelakuin itu. Sini, ikut ibu.
Ikut. Sini, Ibu kasih lihat kamu. Ini. Kamu lihat dong kenyataannya. Lihat. Kak Ade setega itu sama aku, Kak. Harga diri aku dan direnggut sama calon suami kakak sendiri, Kak. Apa aku gak sepenting itu di hidup kamu, Kak? Apa karena aku bukan adik kandung kamu? Gak gitu, Dit. Kamu tahu kan, kakak sayang banget sama kamu. Kalau gitu Kak Diandra harus percaya sama aku, Kak. Apa kakak setega itu? Kakak masih mau tetap nikah dengan laki-laki yang udah ngerenggut harga diri aku, Kak. Yang udah ngelecehin aku. Enggak, bukannya gitu. Dit, maksud aku. Aku apa, Kak? Tapi apa? Kak, aku udah hancur sekarang, Kak. Aku udah kehilangan semuanya. Masa depan aku, harga diri aku, Kak. Dan sekarang kamu nyuruh aku diem, Kak. Aku udah dilecehin, Kak. Ibu janji sama kamu. Ibu akan mencari keadilan buat kamu. Dan ibu juga akan pastiin sama kamu. Orang yang udah melecehkan kamu, dia harus bertanggung jawab. Tenang aja. Diandra, ibu mau mulai sekarang juga kamu putuskan hubungan kamu sama Dimitri.